Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi. Cerita fantasi nanti yang akan kita bahas di sini adalah definisi, ciri dan jenis cerita fantasi, kemudian unsur-unsur cerita fantasi, kemudian penceritaan kembali isi cerita fantasi, dan selanjutnya itu struktur dan kebahasan cerita fantasi. Yang A, definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ini akan kita bahas di sini. Terus ciri-ciri cerita fantasi, kemudian jenis-jenis cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi. Definisi cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi cerita fantasi sama dengan cerita kita sedang berimajinasi. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang selanjutnya, unik dan memiliki kesaktian, bersifat fiksi atau khayalan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi jenisnya ada latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sejaman, kemudian latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Yang kedua, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, yaitu cerita fantasi total, kemudian cerita fantasi irisan. Yang B, unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama ada unsur intrinsik atau unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut. Yaitu yang pertama ada tema. Yang kedua ada amanat. Yang ketiga ada latar. Yang keempat tokoh dan penokohan. Yang kelima alur atau rangkaian cerita. Yang keenam ada konflik. Dan yang ketujuh ada sudut pandang. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik atau yang ada di luar daripada cerita tersebut. Yang pertama ada bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Kemudian yang C, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Sini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah secara lisan. Jadi kita bisa menceritakan kembali isi sebuah cerita fantasi itu dengan cara lisan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara tulis. Adapun langkah-langkah penyampaian cerita fantasi
Yang pertama secara lisan, yaitu langkah-langkahnya adalah satu, kita harus membaca keseluruhan cerita tersebut. Yang kedua, setelah kita baca, kemudian kita catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Kemudian kita catat peristiwa penting dalam cerita fantasi tersebut. Yang keempat, kita catat latar cerita fantasi, baik itu latar waktu, latar tempat, ataupun sosial atau suasana. Kemudian yang kelima adalah kita ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah kita catat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh pada saat kita menceritakan cerita tersebut. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Yang kedelapan, kita ceritakan bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup secara urut. Nah, kemudian secara tertulis, itu kita bisa ceritakan penyampaiannya adalah yang pertama, kita baca cerita fantasi dengan saksama, kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut, dan yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat kita sendiri. Kemudian yang D adalah struktur dan kebahasan cerita fantasi. Nanti akan kita bahas di sini tentang struktur, tentang cerita fantasi, dan juga kemudian kebahasaan daripada cerita fantasi. Yang pertama yang kita bahas tentang struktur cerita fantasi. Nah, nanti yang pertama adalah ada yang namanya orientasi. Di bagian orientasi ini adalah di mana bagian ini merupakan tahap pengenalan yang berupa cerita tentang apa, kemudian yang kedua siapa pelaku dalam cerita tersebut, kemudian di mana cerita itu terjadi, dan yang keempat kapan cerita itu terjadi. Ini adalah bagian pembuka atau awal kalau kita ingin menulis sebuah cerita fantasi, yaitu bagian orientasi. Kemudian yang kedua, strukturnya adalah komplikasi. Di dalam komplikasi ini adalah di mana tokoh mengalami sebuah konflik atau permasalahan. Di dalam konflik tersebut dapat berupa konflik dengan kekuatan alam. Yang kedua, bisa juga konflik antar tokoh. Dan yang ketiga, bisa juga dengan konflik dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian setelah ada konflik. Nah, di dalam tahapan ini bisa berakhir dengan sebuah kebahagiaan atau yang menyenangkan, atau bisa juga berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan bagi si tokoh. Kemudian kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang pertama ada konjungsi urutan waktu atau kata sambung yang menandakan urutan waktu. Contoh konjungsi urutan waktu adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, dan lain-lain. Kemudian kebahasan yang kedua adalah ada kata ganti. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, contohnya adalah dia, mereka, dan lain-lain. Kemudian ada kata ganti penunjuk, yaitu ini dan itu. Dan kemudian ada kata ganti penanya, yaitu apa, siapa, dan lain-lain. Kemudian ciri atau kebahasaan yang ketiga yaitu adalah kalimat langsung.
kalimat langsung biasanya diucapkan langsung oleh seorang tokoh. Contoh, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Di dalam kalimat langsung, nanti ada petikan langsung yang diapit oleh tanda petik buka dan juga tanda petik tutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kalimat tidak langsung. Adalah kalimat yang biasa digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain. Contoh, dia menjelaskan pada Jojo tentang apa yang terjadi terhadap dirinya. Nah, ini adalah kebahasaan di dalam cerita fantasi. Demikianlah anak apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa di rumah saja. Jaga jarak dan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.